ibadah kita diterima oleh Allah SWT, dan hari-hari yang akan datang kita bisa tingkatkan lebih baik lagi. Pagi hari ini insyaallah 30 menit ke depan kita akan mengkaji surat Al-Mutaffifin. Meskipun panjang, tapi insyaallah kita akan ambil angle-angle tertentu saja. Masih membicarakan nantinya tentang hari kiamat, tetapi dimensi sosialnya pada hari ini lebih ketat. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailun lil mutaffifin. Kalau kemarin bahasa celaka itu pakai kutila, manusia sendiri yang membunuh potensi kebaikannya, maka wailun lil mutaffifin ini sudah tidak bisa diangkat. Kecelakaan di sini adalah abadi. Jadi kalau sudah ada wailun, itu pertanda bahwa dia mau celaka betulan. Orang-orang kafir ketika bilang celaka, itu perspektif dia, orang ini tidak akan pernah bahagia. Tetapi ketika wailun itu yang mengatakan Allah, pertanda bahwa orang itu berarti memang betul-betul celaka, berada dalam keabadian. Siapakah orang-orang yang curang itu? Yaitu orang yang alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia beli itu minta timbangannya ditambah sama orang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sementara kalau dia nimbang, dia kurangi. Nah itu. Jadi kalau dia membeli, dia minta timbangannya ditambahin, dilebihin. Itu kalau untuk menerima. Tapi kalau dia menimbang, dia kurangi. Nah ini artinya kalau dia ngambil haknya, minta dilebihkan. Kalau dia menunaikan hak orang lain, dia ingin menguranginya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Orang-orang itu apakah tidak sadar bahwa mereka nanti akan dibangkitkan di hari kiamat? Liyaumin 'adzim, di hari yang sangat besar. Apa hari yang besar itu? Yang sebelumnya sudah dibicarakan berkali-kali. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri sama di depan Tuhannya. Berdiri sama itu artinya dia mau jenderal atau kopral sama. Gak ada, oh saya duluan karena saya jenderal, gak ada. Berdiri sama itu artinya yang mau strata 3, S2 atau S1 sama aja. Semua di hadapan Allah sama. Yang kaya, yang miskin, laki-laki, perempuan, warga negara Amerika duluan, gak bisa, sama aja nanti di hari akhirat. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diulang kembali. Kemarin kita membahas catatan amal ya, sudah dicatat tapi tidak di prosesnya, kita tidak dikasih tahu. Ini prosesnya. Kalau kemarin hanya disediakan kiraman katibin, hanya itu saja di ayat yang kemarin kita bahas. Di sini Allah menyediakan sebuah buku. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya orang-orang yang fujar, yang kemarin orang-orang yang durhaka, orang-orang yang durjana, orang-orang yang terbiasa melakukan keburukan, mereka mempunyai kitab berada dalam tempat yang disebut dengan sijjin. Apa itu sijjin? Wa ma adraka ma sijjin? Kitabun marqum. Apa artinya kitabun marqum? Buku yang ada rokomnya, buku yang ada catatan halamannya. Jadi kita bayangkan sekarang, mari kita buka halaman 588 itu. Kalau ada di mushaf kita, itu halaman kita sedang menadaburi surat Al-Mutaffifin. Maka nanti kita bermarkum, catatan amal kita juga ada halamannya. Coba Anda buka catatan amal Anda di hari ke sekian. Kita tidak bisa membantah, karena pada hakikatnya setiap hari kita sendiri yang menulis buku kita. Meskipun yang menulis malaikat, tapi malaikat itu kita dikte. Ketika kita melakukan kebaikan itu seolah-olah kita bilang malaikat catat. Ketika kita melakukan naudzubillah keburukan, malaikat catat. Nah, lalu apa? Itu nanti akan diedit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta ampun itu bisa dihapuskan. Kalau orang ambil take atau retake sebuah film atau untuk adegan tertentu, kan tidak semua dipakai ya. Ada yang dibuang. Maka yang dibuang itu adalah yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, doa kita dua.
Ya Sattar ustur uyubana, wahai zat yang maha menutup aib, tutuplah aib kami. Ighfir lana itu artinya apa? Hapuslah dosa kami. Jadi kita berharap keburukan-keburukan kita itu tidak ada lagi dalam catatan amal. Nanti kalau dibuka, wa idas suhufu nusyirat yang kemarin kita bahas, nanti semua orang mendownload aplikasi catatan amal masing-masing orang, dibuka sudah tidak ada. Padahal sejatinya jam 8 di hari sekian kita melakukan keburukan, baik keburukan yang sifatnya ringan ataupun besar. Ketika Allah hapuskan, keburukan itu sudah tidak akan dianggap ada lagi. Dan ada di antara orang-orang yang kemarin kita baca, itu yang tidak dibuka catatan amalnya, cuma dikasih, udah kamu lanjut aja. Itu yang disebut dengan masuk surga tanpa hisab. Nah, wailun yauma idzin lil mukadzibin. Sungguh celaka orang-orang yang mendustakan apakah? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Ini masih sambungan karena kemarin membahas hari pembalasan. Sungguh celaka orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Hari pembalasan itu biasanya didustakan oleh orang-orang zalim yang melampaui batas. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, mereka bilang ini mah cerita masa lalu. Asatirul awwalin itu dongeng. Dan itu bukan hanya orang-orang kafir, orang muslim pun sebagian ada kalau dibacain Al-Qur'an, wah itu mah idealis, utopia. Tidak ada dalam alam realita. Dalam alam realita itu manusia perlu untuk melampiaskan nafsunya, nafsu perutnya, nafsu kemaluannya, nafsu matanya, nafsu pendengarannya, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kita disuruh untuk menahan itu semua. Nah, kemudian dilanjutkan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini yang menarik, belum pernah dibahas sebelumnya. Setiap kita melakukan keburukan, itu terjadi satu titik di hati kita, disebut dengan rona atau ronin, atau itu dari rona itu noda bahasanya. Noda di baju yang putih itu mudah dicuci kalau masih sedikit ya. Tapi noda itu menjadi bandel ketika nodanya sudah pekat dan banyak. Itu susah untuk dicuci. Jadi di sini bahasanya kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi kalau titik itu menjadi besar, maka menjadi sulit. Kalla innahum an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Mereka termahjub dari Tuhannya, baik di dunia ataupun pada waktu hari itu di akhirat. Di dunia ini ada orang-orang yang terhalang untuk mengenal Tuhan. Ada ya? Orang yang terhalang untuk mengenal Allah, padahal rumahnya dekat dengan masjid, tetapi dia sulit untuk ke masjid. Ada yang kemarin saya ceritakan, saya punya tetangga itu nempel dinding rumahnya dengan dinding musola, tetapi sekian puluh tahun juga tidak mendapatkan hidayah. Beliau non muslim dan justru menutup pergaulan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kita tidak mengklaim bahwa orang itu pasti buruk, tetapi secara tinjauan ideologis itu dia hampir setiap hari mendengarkan azan tapi tidak terketuk hatinya. Mahjub disebut. Nah, itu orang-orang, ada yang lebih itu kan, itu orang secara sosial. Ada yang orang zalim, setiap hari dia diberikan nasihat, diberikan peringatan oleh Allah dengan kematian, tapi dia tidak mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu orang-orang yang mahjub, orang-orang yang terhalang untuk mengenal Allah di dunia, dan orang-orang yang terhalang untuk bertemu Allah secara langsung nanti di akhirat. Di akhirat itu Allah enggan menemui orang-orang itu. Yang menemui adalah malaikat-malaikat Allah saja. Kami mau bertemu Allah untuk apa? Kata malaikatnya, untuk meminta keadilan. Keadilan apa? Orang sesungguhnya mereka di dunia tidak pernah berlaku adil, dan di akhirat mereka disiksa. Jadi tidak akan pernah mereka sekalipun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innahum lasalul jahim. Orang-orang itu akan dipanggang di neraka jahim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
dan dikatakan ini loh yang dulu kalian dustakan. Katanya kalian bilang tidak ada neraka, ini kalian rasakan. Kalla, nah ini kebalikannya. Sementara satu lagi, ada dimensi yang lainnya, inna kitabal abrar lafi illiyin. Jadi catatan amal orang-orang yang baik itu disimpan di dalam illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Illiyin atau illiyin itu apa? Yaitu kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun, catatan amal yang dia bisa dilihat oleh orang-orang dekat. Ini orang-orang dekat dengan Allah itu malaikat. Jadi dijaga oleh malaikatnya dan tahu semua. Kayak para juara itu dikelilingi oleh paparazi. Para juara dikelilingi oleh orang-orang yang senang karena dia diidolakan. Setiap para juara tipologinya seperti itu, diidolakan. Nah, innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang baik itu berada di dalam kenikmatan. Alal araiki yandurun. Mereka bersantai-santai di atas dipan sambil melihat. Ta'rifu fi wujuhihim nadaratan na'im. Kalian tahu yang terpancar dari mukanya adalah kelihatannya penuh dengan nikmat. Kita aja di dunia bisa melihat ini orang lagi susah atau tidak dari penglihatan matanya. Dan itu nanti mereka akan terpancar dari mukanya yang berseri-seri. Yusqawna min rahiqin mahtum. Di dunia mereka tidak boleh minum arak. Tetapi nanti di akhirat dia sambil duduk-duduk santai, pelayan datang, bidadari, anak-anak kecil, semua datang menarik dia. Arak mau jenis apa? Rahiqin mahtum. Itu arak yang murni. Nah, yang kita mungkin di dunia hanya sekedar mendengar ceritanya saja. Kita muhumis yang aromanya itu wangi sekali. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sesungguhnya seharusnya kita itu di dunia berlomba-lomba untuk mencapai itu. Jadi kita visualisasikan aja. Kalau saya berbuat baik itu ibaratnya saya sedang menyicil memberikan DP membangun rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan masjid, memakmurkan majelis ilmu, kemudian bersungguh-sungguh dalam spesialisasi saya, kemudian menebar kebaikan, membantu orang lain, berbuat baik pada orang tua, birrul walidain, menunjukkan orang yang tersesat, membimbing orang yang perlu bimbingan dan sebagainya. Itu wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah orang yang harusnya berlomba-lomba. Nah, sekarang flashback. Ini tinjauan yang terakhir itu flashback di kehidupan dunia. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Di dunia orang-orang mujrim. Nah, ini saya bahasnya di sini ajram. Kalau kemarin fujar, di atas juga fujar. Mujrim itu apa? Mujrim itu dari kata-kata jaroma atau jurmun, atau kalau kita bahasakan itu sesuatu yang besar. Sebenarnya mujrim dilihat orang-orang mujrimun itu bukan dilihat dari perbuatan dosanya, tapi dilihat dari kepada siapa kita berbuat dosa. Saya berikan visualisasi begini. Kita mencuri dosa ya. Tapi kalau yang kita curi adalah harta orang tua kita sendiri, gimana itu? Hah? Ya, lebih besar lagi. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa seburuk-buruk orang yang berzina itu adalah orang tua yang berzina. Kakek-kakek berzina, gimana kita? Ya, kita melihat umur. Anak muda berzina, jelek ya, buruk. Tapi orang udah 70 tahun berzina, kita pasti akan geleng-geleng ya. Nah, jadi dilihat bukan perbuatan zinanya, tapi siapa yang melakukan, kepada siapa dia melakukan. Itu dia, dari dua dimensi itu. Ada satu lagi, berzina dengan tetangganya. Sama-sama buruk, dia harusnya tetangga itu dia lindungi. Dia berbuat baik, ini malah dia selingkuhi. Nah, maka perbuatan yang dua itu nilai dosanya jauh lebih besar dibanding perbuatan zina yang biasa. Maka disinilah disebut dengan mujrim. Apalagi zat yang memberi kita sesuatu yang tidak kita minta.
Kita ngambek gak sholat, tetap dikasih makan sama Allah. Kita males, kita rajin, itu tetap semua dikasih oleh Allah. Nah itu zat yang sedemikian Maha Pemurah dermawannya yang kemarin kita bahasakan, Al-Karim, yang memberi dan memuliakan, yang disebut dengan Al-Jawad, yang Maha Dermawan, Al-Azizul Hakim, yang Maha Bijaksana. Itu kita melakukan perbuatan yang buruk, maka itu disebut dengan mujrim. Nah, orang-orang yang mujrim itu alladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Di dunia mereka menertawakan kepada orang beriman. Apa makna menertawakan? Ada yang tahu nggak makna menertawakan? Kenapa menertawakan? Kenapa orang-orang mujrim itu melihat orang-orang yang beriman menertawakan? Karena menganggap perbuatan orang-orang yang beriman itu tidak berkualitas. Menganggap perbuatan orang yang beriman itu lucu, menganggap melecehkan. Jadi kalau setiap kita berbuat baik itu dia apa? Nggak ada artinya nih, percuma, buang umur. Kalau orang yang tidak tahu, kita berpuasa di bulan Ramadan seperti ini, coba kita diskusikan sama orang-orang yang tidak percaya dengan puasa. Kalau dia menghargai secara toleran, dia bagus. Tapi selalu ada, kita petakan ya orang-orang yang non-muslim yang gaul sama kita. Nanti ada juga, bahkan naudzubillah, ada sebagian orang muslim yang dia menertawakan perbuatan kita. Ya susah-susah puasa, ya susah-susah sholat, ya susah-susah, nggak ada artinya. Nah itu disebut dengan niat haku, menertawakan, meremehkan, melecehkan. Nah, orang-orang itu wa idza marru bihim yataghamazun, kalau kita lewat di depan dia, matanya mereka saling berkedip. Berkedip itu tujuannya untuk apa? Melecehkan. Ini orang alim lewat nih, orang alim lewat nih, bau surga nih, bau surga. Nah, dia seolah-olah mengatakan gitu bukan berarti dia ingin masuk neraka. Dia tidak percaya. Ya kan kalau kita dilecehkan kayak gitu kan, ya bau surga masih muda, bau surga, harusnya bau surga kalau udah tua. Nah, dia dilecehkan seperti itu. Wa idzan qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Dan ketika mereka kembali ke sama lingkungan mereka, ya bad community ya, lingkungan yang buruk, mereka senang bercerita, senang mereka dengan lingkungannya, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhalun. Kalau kita melihat dan ketemu mereka, mereka justru mengatakan ini orang-orang yang tersesat, ini orang-orang yang gak bisa menikmati hidup. Jadi mereka merasa bahwa mereka sesungguhnya orang yang pintar. Nah, jadi kalau kita merasa tinggi dari orang lain, sejatinya kita sudah termasuki sifat mujrim tadi itu. Nah, wa ma ursilu alaihim hafizin, padahal Allah menciptakan mereka itu tidak untuk mengomentari orang-orang beriman, tidak untuk mencatat amal-amal orang beriman, tidak untuk menjaga, ya, menguntit, mengikuti dan sebagainya atau melecehkan. Makanya Allah tutup dua ayat terakhir. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Nah, maka pada hari ini, di hari semua orang sudah dibalas. Ini kembali lagi ya setelah tadi flashback ya. Pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan mereka. Jadi kemarin saya lihat kita di dunia menertawakan orang disiksa itu aib, tidak manusiawi. Tapi nanti di akhirat itu salah satu kenikmatan besar. Kita menertawakan orang-orang yang kafir, menertawakan orang-orang yang zalim, menertawakan orang-orang yang mujrim. Tapi sebenarnya sesungguhnya tertawanya kita yang mudah-mudahan masuk surga pada saat itu adalah lebih kepada mensyukuri diri kita, bukan kepada orang-orang itu. Gak ada istilah balas dendam kita kepada mereka. Kalau bahasa balas dendam kan rasain sekarang kan gitu. Tapi sesungguhnya di sini bahasanya bukan itu. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Mereka tertawa alal araiki yandurun, sambil bersantai-santai di atas dipan. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Orang-orang yang dulu menertawakan kita,
itu dibalas seperti itu. Beruntung pada saat itu kita dilecehkan tapi kita tetap konsisten. Jadi ada juga orang-orang ketika ditertawakan dia, iya juga sih masa saya masih muda dekat sama masjid. Iya juga sih masa masih muda saya sholatnya rajin. Akhirnya dia larut dengan pergaulan. Masa sih saya sudah di Jerman masih memegang adat Indonesia, harusnya saya ngikutin orang Jerman, ngikutin gaya hidup orang sini. Padahal orang sini sudah bosan dengan gaya hidup mereka, gaya hidup hedonis. Mereka sebagian sudah bosan dan sebenarnya merindukan sesuatu yang lain dari kebiasaannya. Nah, tema besar dalam surat Al-Mutaffifin ini dua. Yang pertama, tema bahwa orang-orang yang curang. Ini kenapa judulnya Al-Mutaffifin tapi yang dibahas cuma 2 ayat. Allah lebih menonjolkan dimensi yang lain. Ya kan? Al-Mutaffifin tadi kan dibahas 2 ayat. Apa itu Al-Mutaffifin? Orang yang kalau dia minta haknya lebih, tapi kalau diminta hak dari dia dikurangi, itu curang. Nah, kita memberi maunya jangan semua dong. Kita minta tambahin dong. Nah, itu orang-orang yang pelit, orang-orang Al-Mutaffifin. Nah, itu secara sosial akan mengganggu. Orang-orang yang punya watak seperti itu nanti mudah meremehkan orang lain. Jadi kok korelasinya itu adalah nanti dengan ayat yang tadi sebelum ayat kita bicarakan. Dia berpotensi menjadi orang-orang yang mujrim, orang-orang yang merendahkan orang lain. Ini satu tema yang pertama. Tema yang kedua, bahwa nanti di hari akhirat Allah memberikan kenikmatan lain selain kenikmatan tadi itu. Diberikan khamar, diberikan tempat yang layak, ada diberikan satu perasaan sehingga mereka bisa tertawa ketika melihat orang-orang yang mujrim itu disiksa. Tapi sekali lagi, dimensinya bukan menertawakan orang-orang kafir itu, menertawakan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa, tetapi dimensinya adalah kepuasan batin bahwa mereka bersyukur dulu direcehkan, dulu ditertawakan, dulu direndahkan, mereka tetap konsisten. Itu tema besarnya itu ya, 2. Pertama penyakit sosial tentang masalah menunaikan hak dan menuntut hak. Penyakit yang kedua, Allah balas sebagai timpalannya yang buruk dengan keburukan. Tadi ada sijil, yang baik dengan kebaikan ada illiyin. Nah, tapi Allah tambahkan bahwa nanti ada kepuasan tambahan, orang bisa tertawa lepas. Kalau di dunia orang tertawa kan tafsirannya banyak ya. Ada orang tertawa stres, ada ya. Nah, ada tertawa stres, ada tertawa puas, ada tertawa terharu, ada tertawa. Nanti di hari akhirat Allah kumpulkan menjadi satu kepuasan yang luar biasa. Karena disebut secara redaksional minal kuffari yadhakun. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada 25 menit tadi kita kaji. Kalau masih ada 5 menit atau 10 menit ke depan kita diskusikan, saya persilahkan. Karena sudah pada khusyuk. Silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, saya mau bertanya dulu. Kalau waktu Idul Adha itu kan kita disuruh menyembelih kurban. Nanti kurbannya akan menjadi tunggangan kita di akhirat nanti. Nah, itu maksudnya seperti apa, Pak Ustaz? Kemudian yang mendapat tunggangan itu orang yang menyembelih dengan tangannya atau orang yang membeli kurban hewan ini untuk dijadikan kurban itu mendapatkan tunggangan hewan tersebut. Kalau secara redaksional saya belum tahu ya, mungkin karena terbatas belum menemukan hadisnya. Apakah setiap kambing yang kita jadiin korban nanti menemani kita? Saya kira malah gak enak juga ya. Kalau di istana yang megah itu tiba-tiba ada kambing. Alam itu saya belum menemukan redaksinya. Apalagi kita naik kambing kurang enak. Kambing itu untuk dimakan. Mungkin itu yang dimaksud adalah tunggangan itu dia di sana berubah menjadi satu kendaraan yang mewah. Gitu. Kita bisa, kalau misalkan kita asumsikan, emang nanti di akhirat ada itu Lamborghini misalnya, ada Mercy, nah itu saya juga tidak tahu juga. Bisa jadi ada. Dan itu yang buat siapa? Pabriknya di mana? Reparasinya mana? Allah alam juga nggak tahu saya.
Jadi itu silakan menghayal setinggi-tingginya, tapi ikuti dengan amalan yang kita percuma kan menghayal mau masuk surga tapi nggak berbuat untuk itu. Jadi kalau untuk berkorban, akikah yang dengan hewan tadi itu, nah orang yang menyediakan makan tadi iganya sebanyak itu kan, kita ngebayangin sapinya ya, kalau dia terus melakukan itu berapa sapi dia punya. Tapi apakah nanti sapinya ikut masuk surga? Nah itu redaksinya saya belum menemukan. Jadi memang ada. Nah itu lain, misalkan gini kan, ada juga orang yang punya binatang piaraan, dia melihara kucing, ada dia melihara ikan. Itu kira-kira nanti kalau saya request sama Allah, bisa nggak itu ikan-ikan dan kucing-kucing yang saya pelihara ikut masuk surga? Itu juga secara redaksional saya tidak menemukan. Tapi kalau mau request boleh-boleh aja saya gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau membahas satu percobaan terakhir? Cukup? Oke, saya cukupkan dan ada. Ya, silakan. Ya, jadi masalah ditertawakan, kan kita sekarang di tengah-tengah masyarakat yang non muslim, kalau kita kadang-kadang image, kalau kita berperilaku terlalu ekstrim gitu, kita justru makin direndahkan gitu sama orang-orang di tengah kita gitu. Bagaimana sikap kita, walaupun nanti kita di akhirat bisa mentalkan balik, tapi sikap kita di Jerman misalnya, supaya image kita itu nggak direndahkan gitu. Islam bisa punya izah gitu. Ya. Berarti kita lebih mengedepankan substansi ya daripada simbol. Simbol itu perlu, tetapi substansi lebih perlu. Misalkan gini, kita terlalu menonjolkan saya orang Islam nih, itu kan simbol ya. Itu lebih kita kedepankan dibanding kita bermanfaat buat mereka. Kita menunjukkan bahwa kita itu cerdas, bahwa kita itu juga bisa bersaing secara kualitas dengan mereka. Nah, ketika secara kualitas bisa bersaing, kemudian mereka tiba-tiba tahu ternyata kamu muslim ya. Nah, itu lebih bermanfaat dibanding kita dulukan simbolnya. Nah, saya muslim loh, ya, tunjukkan bahwa saya puasa. Oh, kamu kenapa puasa begini-begini? Tapi seiring dengan itu orang yang puasa kualitasnya tetap standar. Saya kemarin di pengajian ibu-ibu cerita bahwa puasa yang mengurangi jam tidur membuat seseorang menjadi letih. Sementara ada orang Jerman, dia ada party ya. Party kan juga begadang sampai malam ya. Ya tidur pagi cuma sejam 2 jam, masuk kantornya tepat waktu. Padahal matanya masih sembab, mulutnya masih bau alkohol. Ya kan ada yang kayak gitu ya. Tapi mereka menunjukkan kualitasnya. Nah, kualitasnya tetap bisa terjaga dengan disiplin itu. Apalagi kita yang malamnya party kita dengan lain, partinya jenisnya lain. Qiyamul lail, kita makan daging kambing bersama, sahur ya itu ya. Itu kan jenis party yang lain. Nah, kita tidur, setelah itu tidur dan tidak banyak, tapi kualitas kita standar. Yang student berprestasi, yang kerja bisa memberikan. Itu saya kira lebih bagus dibanding kita mengedepankan simbol. Nah, apalagi lebih parah kalau kita terlalu bukan ekstrim saya kira. Ekstrim itu nanti kita debatable apa yang dimaksud dengan ekstrim. Kita sisinya yang negatif. Jadi ada orang-orang tertentu di agama kita punya paham yang lebih senang kesalahan, mengoreksi kesalahan dalam sholat, kesalahan ini, kesalahan ini. Ingat bahwa otak kita tidak mengenal yang negatif. Nah, sebaiknya kesalahan itu dihapus dengan yang sebaliknya. Kan ada saya tidak perlu menyebut orangnya, tidak perlu menyebut alirannya. Dia kalau berdakwah itu selalu mengedepankan kesalahan ketika sholat, kesalahan memakai jilbab, kesalahan itu akan tahu dengan sendirinya setelah seseorang sadar, dia bisa memperbaiki itu. Yang penting dia mau sholat aja dulu. Kesalahan dalam meninggalkan apa, itu kalau terlalu banyak kita expose, justru kita menjadi orang yang paranoid, melihat ini dikit, melihat ini, jadi menjadi antipati dengan masyarakat sosial. Itu akan berpengaruh pada perilaku kita. Kalau kita berpikirnya positive thinking, insya Allah akan bermanfaat.
Itu saya kira ya, secara sosial supaya kita juga tidak direndahkan oleh orang lain. Untuk menunjukkan identitas itu yang disebut innani minal muslimin, saya orang Islam, itu bukan bilang saya orang Islam loh, saya orang Islam loh. Nanti orang Jerman bilang so what, gitu ya. Mah kenapa kalau situ Islam gitu? Bukan gitu. Jadi menunjukkannya adalah ini loh saya berprestasi, ini loh saya bisa berbuat banyak, ini loh saya tidak lebih rendah dari kamu. Terakhir dia akan divalidasi. Emang kamu siapa sih? Saya Muslim. Nah, ketika seperti itu kita izzah mengatakannya. Ya kira-kira itu sudah dicontohkan sama orang-orang Turki ya, secara dalam skop level internasional, dan saya kira orang Turki di sini juga dia menunjukkan kualitasnya, dan karena kuantitas ya ada juga yang nggak beres juga saya kira orang Turki di sini. Karena kalau sudah banyak itu kualitasnya tidak kelihatan. Saya waktu masuk ke showroom mobil Mercedes, mobilnya nggak kelihatan bagus. Kenapa? Karena semuanya bagus. Nah, sama kalau kita kualitasnya sudah meningkat, itu kita jadi biasa-biasa saja. Tapi nanti jadi biasa-biasanya saja itu bagi masyarakat orang lain itu jenis kualitas yang unggul. Itu saya kira yang lebih kedepankan, bukan simbol tetap perlu ya saya kira ya. Nanti jangan sampai wah sama nggak penting, yang penting orangnya baik. Makai nutup aurat mah nggak penting, yang penting orangnya baik. Sholat juga nggak penting, yang penting kita ingat Allah. Itu salah juga. Simbol-simbol agama itu perlu kita lakukan, tetapi lebih dari itu adalah substansinya. Sehingga dengan itu kita dihargai orang. Itu saya kira kita cukupkan kali ini, dan insya Allah kita sambung besok pagi dengan kajian Al-Insyiqaq. Bocorannya juga bahwa Al-Insyiqaq itu nanti dimensinya sesuai judulnya itu terpecah belah orang-orang dalam menanggapi nikmat Allah yang bernama Al-Quran. Kemarin sudah kita bahas nikmat Al-Quran, tapi besok kepada posisi orang ketika dia diberikan Al-Quran. Itu nanti hubungan hari kiamat, dan itu insya Allah kita kaji pada besok pagi. Itu sementara. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat kita serap dan tidak hilang dari ingatan kita, dan dapat kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.